ada sebuah kalimat yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, teman-teman, sikap toleransi itu sangat dibutuhkan sebagai umat manusia yang hidup dalam bermasyarakat atau hidup di lingkungan yang banyak orang, terlebih yang terdiri dari lebih dari satu agama atau lebih dari satu suku. Teman-teman, di Indonesia sendiri ada banyak suku, agama, kemudian perbedaan-perbedaan yang begitu banyak kita temui di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana jika di Indonesia ini tidak ada toleransi sama sekali? Apa yang akan terjadi? Jawabannya ada dalam diri teman-teman. Teman-teman bisa jawab sendiri. Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain dalam suatu lingkungan. Sikap toleransi membawa dampak yang sangat luar biasa yang dapat dinikmati oleh banyak orang, yaitu adanya ketentraman, kedamaian, kemudian tidak akan ada rasa benci, tetapi yang ada hanyalah sikap saling mengasihi satu dengan yang lain. Teman-teman, di Indonesia ini, tempat di mana kita tinggal, ada begitu banyak pulau. Nah, Indonesia sendiri terdapat 13.487 pulau besar dan kecil. Kemudian ada 300 kelompok etnis atau suku dan lebih dari 721 bahasa daerah. Wow, teman-teman bisa membayangkan begitu banyaknya perbedaan bahasa, suku yang tinggal dari 13.487 pulau. Apa yang akan terjadi ketika toleransi itu tidak ada di tengah-tengah bangsa ini, atau sikap saling menghargai, saling menghormati tidak ada di bangsa ini? Wah, luar biasa sekali. Terlebih agama yang ada di Indonesia ini ada 6 yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dari perbedaan inilah kita dituntut atau kita harus memiliki sikap toleransi. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa jawab sendiri. Jika di lingkungan rumah teman-teman ada orang yang berbeda agama, saat melakukan kegiatan ibadah, apa yang harus teman-teman lakukan? Apakah kita akan teriak-teriak? Apakah kita akan membuat kerusuhan atau keributan? Saya rasa tidak ya. Pastilah teman-teman, ketika memiliki sikap toleransi, maka kita akan menghargai ketika orang lain sedang melakukan rutinitas agama yang dia sedang kerjakan pada saat itu. Teman-teman, salah satu tokoh Indonesia yang pernah menjabat sebagai presiden yaitu Bapak Gus Dur. Siapakah yang tidak kenal dengan Bapak Gus Dur? Dia adalah salah satu presiden yang pernah memimpin bangsa Indonesia ini. Beliau menekankan kepada bangsa Indonesia atau mengharuskan kepada bangsa Indonesia untuk kita sama-sama menciptakan sikap toleransi, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri begitu banyak perbedaan suku dan agama. Ketika toleransi diciptakan, maka yang pasti akan ada ketentraman dan kedamaian. Oke teman-teman, kami sekarang mengajak teman-teman bagaimana sih kita bisa mengingat supaya kita itu bisa hidup rukun, terlebih bisa menerapkan sikap toleransi itu. Ingat kalimat yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan ingin kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita, sehingga ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak membeda-bedakan teman, yang pastinya kita akan merasa senang, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, terlebih masyarakat di mana kita tinggal akan senang juga dengan kita karena kita memiliki sikap toleransi kepada sesama. Terlebih Tuhan akan merasa senang ketika anak-anaknya hidup dalam toleransi atau saling menghargai, mengasihi tanpa membeda-bedakan teman. Nah teman-teman, kali ini kita punya tugas
yaitu mari mengingatkan kepada teman kita, tiga orang maksimal, mengingatkan kepada mereka, ayo kita sama-sama untuk hidup dalam sikap toleransi sebagai umat beragama yang berbeda suku dan agama, yang mungkin berbeda warna kulitnya, yang mungkin berbeda rambutnya. Jangan membeda-bedakan teman dan jangan sampai perpecahan ada di Indonesia ini. Nah, supaya kita bisa mengingat apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik, yang harus hidup toleransi. Nah, Kak Evi punya sesuatu yang bisa teman-teman kerjakan di rumah. Salah satunya seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggambar di rumah, kemudian menempel di rumah, di dinding rumah, kemudian di atas tulisannya Kak Evi menuliskannya di sini, indahnya toleransi. Teman-teman bisa menulisnya di atas sesuai kata-kata yang bisa mengingatkan teman-teman untuk terus melakukan sikap toleransi atau tetap menjaga kerukunan di bangsa. Atau teman-teman bisa membuat urang-urangan dari kertas. Nanti Kak Evi akan tunjukkan caranya. Oke? Yang teman-teman butuhkan yaitu kertas dan gunting. Caranya mudah. Teman-teman harus melipatnya menjadi beberapa lipatan. Di sini Kak Evi akan bentuk 4 lipatan. Lipatnya berlawanan. Teman-teman bisa melipatnya. Oke, sudah jadi lipatannya. Kemudian teman-teman bisa gunting. Gunting membentuk pola orang. Jadi sangat mudah bukan? Nah, di sini nanti teman-teman bisa menghiasnya atau bisa menuliskan kata, ayo kita sama-sama hidup dalam toleransi antar umat beragama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan kurikulum kita, pembelajaran kita pada saat ini. Berharap kalian adalah anak-anak Indonesia yang memiliki sikap toleransi. Oke, sampai jumpa lagi.